Halo semuanya, nama aku Hasfar Fitanorgi dan aku adalah Mapres tingkat FIPA tahun 2020. Nah, sekarang aku mau ngapain sih di sini? Nah, di video ini aku bakal ngasih kalian beberapa tips cara kalian bisa memanage waktu dengan sebaik mungkin. Banyak orang suka bilang, time is money, waktu adalah uang, maka mari kita langsung mulai. Poin yang pertama, jadi bagaimana sih cara untuk memanage waktu sama yang efektif? Nah, dengan waktu yang kalian alokasiin, dengan waktu yang kalian punya, semua orang punya 24 jam. Apa yang penting dari 24 jam ini itu bagaimana kalian menggunakan 24 jam ini? Tentu saja, paginya ada kelas, siang ada kelas, bahkan mungkin sore ada kelas, dan malam ada meeting. Pasti kalian sibuk dan ada kewajiban yang kalian lakukan. Tapi apa saja yang kalian bisa lakukan dengan waktu-waktu yang ada di antara situ? Ada 2 jam istirahat, ada 3 jam, ada 4 jam. Nah, apa sih yang seharusnya kalian lakuin? Nah, kalian bisa pakai untuk bebas kalian ini. Pertama, tentu saja paling efektif itu belajar untuk UTS, kuis, ataupun mengerjakan tugas. Tapi jangan lupa, kalian juga sebagai mahasiswa bisa burnout kalau terlalu capek. Nah, waktu yang kalian diberikan ini, kalian bisa pakai untuk istirahat, untuk review atau apa gitu. Tapi yang penting itu apa? Yang penting itu alokasinya. Kalian harus tahu kalian mau dari jam berapa sampai jam berapa melakukan hal ini, hal itu. Apa pentingnya? Supaya kalian tidak bertabrakan dan supaya kalian tahu dan yakin apa saja yang kalian akan lakukan harus lakukan dan apa saja yang belum dilakukan. Untuk poin yang kedua ini bakal lebih fokus untuk memaksimalkan waktu yang kalian sudah alokasikan dengan poin yang pertama tadi. Mungkin kebanyakan waktu kalian bakalan dipakai untuk mengerjakan tugas. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengerjakan tugas dengan efektif dan dengan optimal? Tentu saja, pertama, kalian bisa mengerjakan tugas apabila kalian sudah tahu cara mengerjakannya. Lebih baik kalian langsung bereskan pada saat pada hari yang sama ketika tugas itu diberikan. Tapi tentu saja aku juga dari fisika, banyak tugas yang susah, banyak yang aku baca berulang-ulang 5 sampai 5 jam lah ya, sejam 2 jam gak ngerti-ngerti. Nah, itu kan artinya nggak efektif. Waktu yang kalian udah alokasikan 2 jam itu untuk mengerjakan tugas yang seharusnya beres nih, rupanya 2 jam nomor 1 aja belum. Nah, jadi bagaimana caranya? Jadi kalian juga bisa mengalokasikan waktu untuk diskusi. Kalian coba diskusi dengan teman-teman yang kalian yakin bisa membantu. Ingat ya, bukan minta jawaban, tapi diskusi sama teman kalian. Jadi kalian diskusi, kalian ngomongin. Nah, dengan itu kan artinya tugas kalian terjamin beres dan kalian juga terjamin bakal belajar lebih banyak karena kalian itu bukan minta jawaban, kalian bukan ngebaca jawaban, tapi kalian berdiskusi untuk mendapatkan jawabannya bersama teman kamu. Nah, jadi ini salah satu juga strategi supaya kalian bisa menggunakan waktu kalian secara optimal. Lalu ada strategi ketiga. Strategi ketiga ini mungkin lebih dikhususkan untuk mahasiswa baru yang ambis, yang mau berorganisasi, sangat dimengerti. Nah, satu strategi ini itu untuk mengingatkan juga dan untuk jadi strategi dimana kalian itu tidak boleh ada yang namanya meninggalkan kewajiban kalian di organisasi, atau yang lebih hipnya bisa dibilang ghosting lah ya, tiba-tiba hilang gitu, dikontak sama siapapun, nggak bisa dikontak. Nah, jangan sampai itu terjadi di kalian. Kenapa? Karena kalian sudah mengambil posisi di suatu organisasi, itu artinya kalian sudah dipercayakan oleh organisasi itu untuk membawa proker ataupun tugas-tugas yang sudah memang dialokasikan ke kalian. Dan begitu apabila kalian hilang, ya tugas tersebut tidak bisa diselesaikan, atau bahkan ketua organisasi atau ketua bidang kalian akan kewalahan, dan dengan itu juga kamu baru saja menyusahkan orang lain. Nah, jadi tips ini supaya tidak ghosting kewajiban tuh gimana sih? Caranya responsif kalau chat, karena ini lagi periode pandemi gini kan, semua proker, semua tugas itu pasti dilakukan online. Upload dong, kirim dong, chat ini dong, pasti banyak online. Jadi supaya tidak ghosting, latih diri supaya responsif. Kalau ada tugas dari kabit, kalau ada tugas dari ketua, langsung kerjakan. Jangan kamu lihat notifnya,
nanti aja tiba-tiba 5 hari gak dibales, wah udah ketelatan. Nah, jadi latihlah supaya responsif di chat. Kalau udah responsif kan artinya kita tinggal nunggu, oh ya udah chat gitu kan, udah chat, tinggal tunggu, singkirin, kerjain tugas lagi. Nanti istirahat bentar, lihat udah bales. Jadi dengan itu kalian bisa menggunakan waktu dengan efektif dan kalian juga bisa menjalankan proker-proker kalian tanpa merasa terlalu terbeban. Dan sekali lagi, apabila memang ada tugas-tugas intensif yang memang harus diselesaikan pada suatu hari atau ada deadline, ya kalian bisa gunakan strategi yang pertama itu di poin pertama untuk mengalokasikan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Jadi itu untuk strategi ketiga bagi kalian yang mau ambis berbuat organisasi di ITB. Untuk strategi keempat ini itu bukan pelengkap, tapi justru ini yang paling esensial dan bahkan paling esensial dari poin-poin sebelumnya. Poin 1 sampai 3 itu semuanya mengenai rencana. Kalian mau ngerjain apa sih jam segini? Kalian mau ngapain sih di jam ini? Itu. Nah, itu semuanya hanya akan menjadi rencana, tugas kalian nggak akan beres sampai kalian melaksanakan rencana yang kalian sudah buat. Jadi untuk poin yang keempat ini yang paling penting karena ini adalah cara kalian untuk menjaga disiplin diri. Kalian harus bisa mengontrol diri dan kalian harus bisa tanpa orang lain mengingatkan diri sendiri untuk mengikuti apa yang kalian sudah janjikan terhadap diri sendiri. Dan ini mungkin paling susah ya. Kadang-kadang ranjang lebih enak daripada kerjain tugas. Bagaimana kira-kira caranya biar kita bisa mendisiplinkan diri? Salah satu paling gampangnya tentu itu reward and punishment ya. Sistem seperti itu dimana kalian bisa membuat janji juga ke diri kalian. Oke, kalau abis ini beres semua tugasnya boleh deh nonton video atau main game tapi cuma sejam tuh. Nah itu kan walaupun hanya sebentar atau apa, itu kan sudah menjadi suatu reward untuk berkat kalian memenuhi rencana yang kalian sudah rencanakan. Dan tentu saja itu reward, dan bagian punishmentnya tentu saja harus ada juga. Kalau tidak ada, salah satunya tidak ada, semuanya punishment atau semuanya reward, ya tentu saja tidak jalan. Jadi kalau untuk punishment mungkin lupaan, jadi seharusnya baca buku tapi keasikan baca Twitter, keasikan scroll Instagram. Jadinya untuk konsekuensinya apa? Ya saya di sini hanya ingin memberikan strategi saja. Semuanya itu kembali ke kalian dan definisi reward untuk masing-masing orang itu beda. Untuk saya mungkin main game itu reward, tapi mungkin untuk yang lain, udah belajar capek main game gitu, mungkin pengennya langsung tidur, ya monggo silahkan. Nah makanya dari situ kalian yang paling kenal diri sendiri, jadi kalian mengerti apa yang kalian akan anggap sebagai reward dan apa yang kalian akan anggap sebagai punishment. Dan itu tujuannya sekali lagi untuk memastikan kalian semua mengikuti semua rencana yang kalian sudah alokasikan waktu dan alokasikan tenaga untuk mengerjakan tugas seperti itu. Itu untuk poin keempat. Itu poin yang melengkapi poin 1 sampai 3. Gimana menurut kalian? Nah, ini kan kalian bisa langsung terapin di semester ini buat maba-maba, dan juga buat maba-maba, buat semua mahasiswa juga bisa melakukan strategi-strategi yang aku udah paparin tadi. Mungkin kalian ada yang nggak setuju itu kelihatannya terlalu susah atau apa, atau kalian punya tips yang lebih baik, silahkan taruh di comment section di bawah ini, diskusi sama maba-maba lain atau sama mahasiswa lain yang menonton video ini. Nah kalau begitu mungkin sekian aja dari aku. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe di bawah, dan kalau begitu sampai ketemu di lain waktu. Dadah.